Coba bayangin deh, sebuah investasi yang nilainya langsung anjlok 90%, persis di detik kita membayarnya. Nah, selamat datang di dunia seni berharga tinggi yang, ternyata penuh jebakan. 90%. Gila ya. Dan ini bukan sekedar statistik loh. Ini tuh kerugian instan yang bakal kita alami pas beli karya seni kayak gini. Bukan risiko di masa depan, tapi sebuah kepastian pahit begitu transaksi kelar. Oke, pertanyaannya kan, gimana caranya sebuah aset berharga bisa berubah jadi sekedar hiasan dinding dalam sekejap mata? Yuk, kita bedah bareng-bareng logika di balik penurunan nilai yang fantastis ini. Coba deh, kita bayangin, kita baru aja keluarin 100 juta rupiah nih. Terus, pas kita coba jual lagi, pasar cuma nawar 10-20 juta. Ini bukan skenario paling apes ya, ini tuh standar permainannya. Penurunan nilai yang instan dan brutal banget. Pasti langsung kepikiran kan? Wah, ini penipuan dong. Nah, jawabannya agak mengejutkan. Secara teknis, bukan. Dan justru itu yang bikin berbahaya. Ini tuh model bisnis yang pinter banget dirancang buat main persis di area abu-abu hukum. Jadi, intinya tuh di sini, kita sebenarnya nggak membeli nilai intrinsik dari karya seninya. Kita itu membeli sebuah cerita soal potensi, eksklusivitas, dan gengsi. Dan harga dari cerita itu, ya suka-suka yang cerita, yaitu si penjual. Nah, ini dia mesinnya. Mereka sebut alat pengganti pasar. Anggap aja mereka bikin bursa saham pribadi di dalam tokonya. Jadi, harga itu nggak ditentukan oleh permintaan dan penawaran di dunia nyata, tapi oleh narasi yang mereka bisikin ke kita pas lagi di sana. Coba kita bedah janjinya lawan kenyataannya. Di kiri, mereka bilang ini punya nilai di masa depan. Kenyataannya, nggak ada pasarnya buat jual lagi. Mereka bilang senimannya terkenal, tapi nilai karya ini ditentuin sama penjual, bukan reputasi si seniman. Dan ini nih andalannya, edisi terbatas. Oke, mungkin terbatas, tapi apa artinya kalau nggak ada satu orang pun yang mau beli dari kita? Iya kan? Sekarang bagian yang seru. Kita ikutin jejak uangnya. Siap-siap kaget ya, karena ternyata cuma secuil dari uang kita yang beneran jadi karya seni itu sendiri. Lihat deh diagram ini. 90% dari harga yang kita bayar itu langsung masuk kantong perusahaan sebagai untung. Cuma 10% sisanya yang jadi biaya asli. Nah, ini dia jawaban matematisnya kenapa nilai aset kita langsung anjlok 90% begitu kita langkahkan kaki keluar toko. Nah, ini rinciannya. Dari 100 juta yang kita keluarkan, biaya buat seniman, ongkos cetak, sama bingkai, itu paling cuma 10 jutaan. Terus 90 juta sisanya kemana? Yaitu harga yang kita bayar buat cerita mereka tadi yang langsung nguap jadi untung buat mereka. Model bisnis kayak gini tuh nggak nargeting sembarang orang loh. Ada profil psikologis yang spesifik banget yang mereka incar. Mereka cari orang-orang yang katakanlah punya kombinasi unik antara cemas soal duit dan pengen kelihatan berkelas. Target utamanya itu biasanya generasi yang lebih tua, yang khawatir soal masa pensiun. Mereka cari aman, pengen aset yang bisa dipegang, bukan saham yang naik turun. Pengen juga punya sesuatu yang berbudaya. Dan yang paling penting nih, pola pikirnya gini, nggak mau rugi, tapi males riset. Nah, celah ini dieksploitasi abis-abisan. Terus, untung gede tadi lari kemana? Sebagian besar dipakai buat bayar komisi sales yang super tinggi, bisa sampai 35%. Dan sisanya buat iklan gila-gilaan. Jadinya kayak lingkaran setan kan? Komisi tinggi bikin salesnya makin nge-push kita buat ambil keputusan. Sekarang juga, biar kita nggak sempat mikir atau riset. Dan ini dia bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Semua model bisnis yang kita omongin ini, dari A sampai Z, itu dirancang biar tetap legal. Jadi secara teknis, ini bukan penipuan. Kuncinya itu di permainan kata. Pinter banget. Mereka nggak akan pernah bilang ini investasi. Soalnya kalau ngomong gitu, mereka bakal diawasin otoritas jasa keuangan. Jadi mereka pakai kata-kata yang abu-abu, kayak punya potensi nilai, atau bisa jadi warisan berharga. Cukup buat kita berharap, tapi cukup aman buat mereka dari jerat hukum. Dan buat pembeli, akhirnya tragis banget. Begitu masa pembatalan lewat, ya udah kejebak. Punya barang mahal yang nggak bisa dijual, mau dibuang sayang, dan akhirnya jadi pengingat diam-diam soal kesalahan yang bikin malu buat diceritain ke orang lain. Oke, cukup ngomongin sisi gelapnya. Sekarang, gimana caranya kita melindungi diri? Tenang, ternyata cuma butuh beberapa pertanyaan kunci aja buat jadi perisai kita, buat ngerontokin semua tipu daya ini. Kekuatan kita tuh ada di 3 pertanyaan simpel ini. Tanyain ini sebelum kita keluar duit sepeser pun, dan kita bakal aman.
Yuk, kita ingat-ingat 3 langkah verifikasi ini. Pertama, tanya langsung ke penjualnya, besok saya bisa jual ini lagi di mana? Kira-kira laku berapa? Kedua, riset sendiri, cek harga karya sejenis dari seniman yang sama di situs lelang publik. Ketiga, verifikasi rekam jejaknya. Ada nggak sih bukti karya seniman ini benaran diperjualbelikan sama pihak ketiga? Kalau jawabannya muter-muter, nah itu udah lampu merah. Jadi kesimpulannya, jelas banget. Kalau sebuah karya seni nggak lolos 3 tes tadi, nggak ada nilai jualnya, nggak ada harga pasarnya, dan nggak ada rekam jejaknya, itu bukan aset. Itu cuma hiasan. Dan nggak ada yang salah loh beli hiasan, asal kita bayarnya ya seharga hiasan, bukan seharga investasi. Dan pada akhirnya, kita balik lagi ke pemikiran yang bikin resah ini. Sistem ini tuh contoh klasik di mana bagian paling seremnya adalah ini semua legal. Ini bukan soal nyari siapa yang salah, tapi lebih ke ngelatih diri kita sendiri buat selalu bertanya, nilai yang sebenarnya itu datangnya dari mana?